Tradisi ini adalah contohnya ketika dua sahabat yang lama tidak bertemu, lalu mereka bertemu dan dengan latar belakang yang berbeda mereka menceritakan kehidupan mereka masing-masing, lalu memberikan interpretasi yang berkelanjutan sehingga terbentuklah makna yang dipahami secara bersama-sama. Yang pertama, intersubjektivitas. Dalam percakapan tersebut, Andi dan Raka saling membangun pengalaman melalui pengalaman masing-masing. Mereka tidak hanya mendengar cerita, tetapi merasakan kembali keterhubungan emosional dan pengalaman bersama di masa lalu, sehingga membentuk realitas bersama yang bersifat intersubjektif. Yang kedua, pengalaman langsung atau life experience. Ketika Raka bercerita tentang kesulitannya selama masa pandemi, Andi tidak menilai atau memberi solusi, tetapi mendengarkan dengan empati, membiarkan pengalaman itu terungkap apa adanya. Pengalaman langsung ini menjadi dasar utama untuk memahami makna komunikasi yang terjadi, bukan hanya isi cerita. Yang ketiga, konteks personal. Setiap interpretasi Andi dan Raka dipengaruhi oleh konteks pribadi mereka, yaitu latar belakang, trauma masa lalu, nilai-nilai yang berubah, dan cara mereka memaknai kehidupan sekarang. Konteks ini tidak bisa dipisahkan dari proses komunikasi karena itulah yang mewarnai cara mereka saling memahami. Menurut saya, pendekatan fenomenologi sangat penting untuk memahami komunikasi manusia, apalagi di era digital seperti sekarang. Saat ini, komunikasi banyak terjadi lewat media sosial dan pesan instan yang serba cepat. Seringkali, komunikasi di dunia digital terasa dangkal karena kita hanya melihat potongan-potongan informasi tanpa benar-benar memahami pengalaman dan perasaan orang lain. Fenomenologi mengingatkan kita bahwa komunikasi sejati bukan hanya soal bertukar pesan, tapi juga soal mengalami dan memahami makna di balik setiap cerita. Dengan cara pandang ini, kita diajak untuk lebih hadir dan lebih berempati saat berkomunikasi, tidak cepat menilai hanya dari apa yang terlihat di permukaan. Dalam media sosial, misalnya, sering terjadi salah paham karena tidak ada konteks personal atau pengalaman langsung. Lewat pendekatan fenomenologi, kita belajar untuk lebih berusaha memahami latar belakang orang lain, menahan diri untuk tidak langsung menghakimi, dan memberi ruang pada pengalaman subjektif orang lain. Jadi, menurut saya, fenomenologi sangat relevan untuk menjaga kualitas komunikasi di era digital, supaya kita tidak hanya berbagi konten, tapi benar-benar membangun pemahaman dan koneksi yang lebih dalam dengan orang lain.